Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, menarik. Ini ada pernyataan dari pendiri PAN, Abdillah Thoha. Dia ini Jokower sebenarnya, tapi entah terakhir-terakhir ini dia kritis terhadap pemerintahan. Ya. Terakhir-terakhir dia justru berseberangan dengan pendiri PAN Amin Rais yang dukung Prabowo, tetapi dia sendiri dukung Jokowi 2 periode. Tapi sekarang dia kelihatannya justru sangat mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi. Why? Ya, nanti kapan-kapan kita interview Abdillah Thoha ya. Walaupun saya bisa menjawab dengan begini, mengatakan Anda mau berpikir rasional dan objektif tidak? Nilai itu insya Allah remains, tetapi orang bisa berubah. Jadi kalau orang berubah kita tetap konsisten, itu namanya kita kepala batu ya. Seandainya misalnya gini, bahwa wah ini karena sakit hati dan lain sebagainya. Ya saya hanya mengatakan jangan terlalu underestimate dengan orang. Apalagi Abdillah Thoha itu 80 tahun. Kalau dia mau pengen jabatan publik apalagi yang dia harapkan ya. Jangan seperti itulah. Tidak seperti itulah harusnya. Oke. Coba kita bacakan dari Abdillah Thoha ini ya. Pendiri PAN .2 borok apa yang mereka sembunyikan sehingga begitu takut bila Anies jadi presiden. Saya bisa menduga ya. Salah satunya adalah penguasaan tambang dan lain sebagainya. Wah ini kalau disapu semua ribet itu ya. Oke. Demokrasi.id. Berbagai cara yang dilakukan untuk menghalang-halangi bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan bisa maju pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Mengundang pertanyaan bagi salah seorang pendiri Partai Amanat Nasional, Abdillah Thoha. Kira-kira borok apa ya yang disimpan oleh yang sangat ketakutan bila Anies Baswedan jadi presiden dan membongkarnya, ujarnya melalui akun Twitter @at_Abdillah Thoha dikutip Minggu 10 Juni. Politikus senior ini mengungkapkan segala daya upaya menjegal Anies maju nyapres dilakukan terus secara kasat mata dengan menggunakan kekuasaan. Padahal pilpres adalah sebuah pertandingan dan kita belum tahu siapa yang akan menang. Sementara itu demokrasi dirusak, ucap Abdillah Thoha yang juga seorang cendekiawan ini. Dia membandingkan sekaligus mengingatkan bahwa kalau dalam sebuah pertandingan sang wasit merangkap jadi pemain, maka pertandingan rusak. Tidak hanya rusak, bisa dilempari penonton pertandingannya. Hal ini akan membuat penonton turun ke lapangan, benar juga, menyerbu dan membuat kerusakan karena marah. Benar juga ya dia bilang begitu. Mudah-mudahan ini tidak sampai terjadi, ungkapnya. Abdillah Thoha menuliskan cuitannya tersebut menanggapi penjelasan Sudirman Said, anggota tim 8 KPP di kanal YouTube Hersubeno Point. Dalam podcast tersebut Sudirman Said antara lain membeberkan tentang berbagai godaan dan tekanan kepada Nasdem, Demokrat dan PKS agar 3 partai anggota KPP tersebut menarik dukungan yang tujuannya Anies tidak bisa maju pada Pilpres mendatang. Bahkan kalau mendengar informasi dari kawan-kawan yang cukup dekat dengan lingkungan kekuasaan ini, skenario-nya agak ngeri-ngeri sedap, ucapnya. Misalnya Anies akan terus dicoba dihalangi, kalau tidak bisa dihalangi dibiarkan maju tapi dikalahkan. Kalau tidak bisa dikalahkan nanti akan dipersoalkan, bahkan bila menang terpilih pun masih akan ada upaya untuk mendelegitimasi Anies Baswedan. Jadi ini satu effort yang luar biasa yang hanya mungkin dikerjakan orang-orang yang punya kekuatan maupun yang punya dana besar. Demikian Sudirman Said. Ya sobat era sekalian, tidak heran ya kalau Denny Indrayana mengatakan mendukung Anies itu seperti mendaki jalan terjal. Ya, tantangannya kuat, uangnya tak ada. Kemarin saya mendengar ya tokoh senior ya, seorang aktor ya ikut deklarasi Ganjar Pranowo. Saya ketawa saja ya. Kalau Anda pengen jalan yang lurus atau jalan yang
bukan lurus ya, jalan yang mendatar atau bahkan cenderung nurun, itu Anda dukunglah Ganjar ya, atau dukung Prabowo juga begitu. Kenapa? Karena mereka di-endorse oleh kekuasaan. Pengusaha-pengusaha nggak takut ketemu mereka. Termasuk pengusaha di Jawa Timur yang bertemu dengan Ganjar Pranowo dan salah satunya lagi bermasalah dengan KPK. Ya, coba bayangkan. Ini mengumpulkan pengusaha untuk bertemu Anies pada takut semua. Heran ya negara ini ya. Bayangkan baru begitu saja. Jadi kalau saya berkuasa nanti saya akan bilang, tolong kalian itu mau pengusaha atau sekalian harus melek politik, berpolitik, berkawanlah dengan orang-orang politik. Yang kalian tidak boleh itu adalah kolusi, korupsi dan nepotisme. Kan begitu harusnya. Jadi ini kolusi, korupsi dan nepotisme dibiarkan, tapi bertemu oposisi itu dihalang-halangi, ketakutan. Luar biasa ya. Padahal pendukung Anies belum oposisi 100% juga seperti Nasdem. Memprihatinkan politik kita ya. Takut sekali orang kehilangan jabatan, takut sekali kehilangan harta, takut sekali kehilangan apa ya. Padahal sooner or later kita akan hilang semua yang kita pertahankan tersebut. Dan ketika sudah menghadap yang maha kuasa, maka segala atribut itu menjadi hilang. Ya, ini hanya untuk mengingatkan saja. Nakut-nakuti tidak, karena kita pun juga takut juga ya menghadap maha kuasa tanpa bekal yang cukup ya. Oke. Abdillah Toha adalah cermin manusia yang menurut saya objektif, enlightened, tersadarkan. Dia 2 kali pemilihan presiden memilih Jokowi, bahkan bikin 10 alasan memilih Jokowi di Pilpres 2014. Dan saya kira itu masuk akal karena pada waktu itu Jokowi newcomer, fresh ya, kandidat berhadapan dengan kandidat yang itu aja bernama Prabowo Subianto. Jangan lupa Prabowo maju untuk konvensi Partai Golkar di 2004. Maju di 2009 menjadi wakilnya Mega, maju di 2014 dan 2019. Saya kira tidak ada orang di dunia ini yang begitu seringnya maju dalam kontes pilpres dan baik sebagai capres maupun sebagai cawapres. Jadi saya selesaikan. Jadi jenis manusia yang enlightened, objektif, menggunakan nalar, logika dan hati nuraninya. Karena ya dia nothing tulus sudah pada kehidupan kan, usia sudah 80-an tahun. Apalagi yang mau dicari? Yang mau dicari justru adalah ridho yang maha kuasa. Berdiri di jalan yang baik, berdiri di jalan yang lurus. Dan ini adalah tanda-tanda orang yang sudah selesai dengan kehidupan duniawinya sebenarnya. Beda sama orang yang masih berjaya. Punya tambang yang luas, kekayaan luar biasa. Dia seolah-olah berpikir dia tidak akan pernah mati. Dia berpikir dia akan sehat terus. Dan dia terus ingin menguasai republik ini dengan sekuat-kuatnya. Ya, kong kali kong. Menggunakan kekuasaannya untuk mengeruk harta kekayaan. Agar menjadi orang yang punya bargaining position barangkali. Yang anak istrinya tidak akan habis hartanya 7 keturunan. Padahal bagi yang maha kuasa mudah sekali mengambil itu semua ya. Oke, menarik ya. Karena orang seperti Abdillah Toha yang berkomentar tidak dengan pretensi untuk mendapatkan uang dan kekuasaan ini banyak. Makanya kata Rocky Gerung, bedanya pendukung Ganjar sama pendukung Anies atau pendukung Anies dan yang lainnya adalah soal motif. Saya menganggap pendukung Anies itu jauh lebih nothing tulus, jauh lebih ikhlas, jauh lebih tidak berpikir keuntungan-keuntungan material dibandingkan pendukung yang onoh yang belum apa-apa udah hitungan pakai kalkulator ya. Kira-kira kalau gua dukung ini akan dapat akses apa dan lain sebagainya. Udahlah, kita frankly speaking, no freelance, tidak ada yang makan siang gratis di politik. Semuanya penuh perhitungan. Nah, tapi dalam semua perhitungan tersebut ada yang berhitung untuk soal bekal akhirat, soal yang vertikal. Abdillah Toha insya Allah ada di barisan itu ya, insya Allah tapi ya.
karena I don't know exactly dan saya tidak pernah bertemu dengannya dan tidak pernah berkomunikasi dengannya. Tapi yang jelas pada tahun 2017 ketika saya mengkritik Jokowi masih dalam keadaan kondisi sebagai komisaris utama dan saya menulis memimpin penegakan hukum yang mengatakan Jokowi itu unable dan unwilling dalam memimpin penegakan hukum, dia memuji sebagai sebuah kritik yang objektif. Ya saya objektif saja. Saya mengatakan ibarat dulu mengambil 3 pelajaran Jokowi. Pelajaran ekonomi, politik, dan hukum. Saya mengatakan pelajaran ekonomi dengan passion yang luar biasa. Jokowi lulus terutama mata pelajaran pembangunan infrastruktur. Karena pada waktu itu masih diklaim Jokowi berhasil dalam membangun infrastruktur. Sekarang sudah banyak kritik tentunya. Karena banyak infrastruktur bengkalai, utang banyak dan lain sebagainya. Tapi let's say kondisi 2017. Saya katakan Jokowi dapat A. Lalu pelajaran politik Jokowi dapat A juga. Karena diam-diam dia semua mengkonsolidasikan kekuatan politik yang begitu dahsyatnya. Tapi begitu sampai tiba mata pelajaran hukum, yaitu penegakan hukum, memble. Tidak mau dia melakukan penegakan hukum yang betul-betul diharapkan rakyat, yaitu misalnya melakukan penegakan hukum yang sesungguhnya, memberantas korupsi dan lain sebagainya. Makanya saya katakan dalam mata pelajaran penegakan hukum gagal Jokowi. Dia hanya tidak mendapatkan nilai. Pokoknya yang jelas dia tidak lulus. Dan itu karena dia unable atau unwilling, dua-duanya. Jadi dia tidak mampu dan juga tidak mau. Nah, Abdillah Toha pernah mengomentari dalam tweetannya sebagai sebuah kritik yang objektif. Alhamdulillah. Jadi hati nuraninya masih ada juga. Kan terus terang saja saudara sekalian, ketika saya mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi ini, saya ingin meletakkan kritik itu dalam kehati-hatian. Makanya saya tantang, you name it. Kira-kira apa keberhasilan Jokowi menurut Anda yang patut kita apresiasi sekali? Masa cuma satu harga BBM, ya kan? Masa hanya menambah panjang jalan tol? Masa hanya membagikan sertifikat tanah sekian? Masa cuma itu? Sementara nggak sebanding dengan utang luar negeri yang dihasilkannya, ketimpangan yang dihasilkannya, kemiskinan yang dihasilkannya. Itu soalnya. Maksudnya carilah kira-kira keberhasilan yang lebih masuk akal untuk dibanggakan begitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.